Hai kawan-kawan, selamat datang kembali di channel Yugin Ginanjar yang masih membahas tentang 10 gangster berbahaya di dunia. Ini sekarang part yang kedua. Kita lanjut ke yang keenam, itu ada mafia Italia. Jadi, kawan-kawan, mafia Italia ini terkenal sangat luar biasa bengis. Mereka berasal dari Sisilia, Italia. Nah, mereka ini memiliki kode etik yang sangat luar biasa dijaga dan turun-temurun dari generasi ke generasi. Mereka ini dikenal memiliki pengaruh yang sangat luas dalam berbagai kehidupan di Italia sana. Mereka memiliki kekuasaan terhadap wilayah-wilayah tertentu dan juga berpengaruh secara ekonomi dan berpengaruh juga secara politik. Mafia Italia ini pada akhirnya memiliki beberapa grup gabungan yang terdiri atas 3 kelompok kriminal yang sangat besar, yaitu Cosa Nostra, Camorra, dan 'Ndrangheta, yang mana kelompok ini telah berkembang pesat baik di Italia maupun di luar Italia. Dari BBC.com, mafia ini telah melakukan beberapa kejahatan tercatat seperti pembunuhan terhadap Giovanni Falcone dan Paolo Borsellino yang merupakan jaksa anti-mafia, aksi teror berupa pengeboman di wilayah Milan, Florence, dan Roma, serta kejahatan-kejahatan yang lainnya seperti pembunuhan, penculikan, penyelundupan, dan lain sebagainya, serta aksi-aksi yang dianggap sangat keji di wilayah Italia maupun di luar dari Italia. Namun ternyata pada bulan Januari tahun 2023, bos mafia Italia yang paling dicari atau most wanted mafia boss bernama Matteo Messina Denaro ditangkap di sebuah klinik di Sisilia. Selama 30 tahun dia itu sangat licin sekali, sampai pada akhirnya pada tahun 2023 ini dia tertangkap di sana. Dia sedang melakukan treatment penyakit kankernya. Sangat tragis. 7. Ada Cosa Nostra dari New York, Amerika Serikat. Cosa Nostra ini merupakan gangster yang berakar dari Sisilia, yang mana pada akhirnya memiliki base camp di New York, wilayah timur. Organisasi ini terbentuk setelah mafia Italia Giuseppe Esposito bermigrasi ke Amerika Serikat. Geng ini merupakan pemain kokain terbesar di Eropa dengan sekitar 25.000 anggota di seluruh dunia. Bahkan mereka dianggap sebagai kelompok yang sangat-sangat keji, kelompok kriminal yang terkuat dengan spesialisasi dalam perdagangan narkoba, pembunuhan, hingga menipu pasar saham. Cosa Nostra sendiri yang berarti di dalam bahasa Inggris adalah this thing of ours atau our thing, yang merupakan makna dari keluarga. Hal ini merujuk pada anggota mereka yang berasal dari berbagai negara yang melakukan kriminalitas dan saling melindungi satu sama lainnya, tetapi seperti satu klan yang sama. Kejahatan-kejahatan yang mereka lakukan pada dasarnya itu berakar dari mafia Italia yang turut serta dalam aksi-aksi mereka. Akan tetapi, terdapat berbagai tindakan kriminal yang dilakukan oleh mereka sendiri seperti pencurian dengan kargo besar-besaran dan juga pembajakan truk di wilayah Amerika Serikat. Bahkan, nih ya, mereka telah meletakkan sayap di berbagai wilayah seperti Afrika Selatan, Kanada,
Venezuela, dan Spanyol, serta wilayah-wilayah yang lainnya. Yang kedelapan, itu ada Camorra Italia, dari Compagnia Italia. Ini lebih spesifik lagi gitu ya. Tadi kan sudah ada itu tentang mafia Italia, tapi ini lebih spesifik lagi. Ini merupakan mafia yang berasal dari Italia juga, yang bernama Camorra. Itu kelompok kriminal ini terbentuk karena perselisihan internal dalam keluarga Neplas Compagnia Italia. The Camorra cenderung lebih terbuka ya, dan dikenal luas masyarakat, yang bahkan bosnya sendiri dikenal memiliki gaya hidup yang sangat konsumtif dan sangat mencolok gitu ya. Jadi bosnya ini memang memiliki gaya hidup yang sangat hedon begitu. Nah, Camorra ini merupakan geng tertua dalam daftar ini ya, karena diketahui telah muncul sejak 1417 di Italia. Kebayang, ini udah berapa ratus tahun gitu ya, geng ini. Munculnya di tahun 1417 di Italia. Nah, yang mana pada saat ini bisnis mereka telah menyebar di berbagai bidang, di berbagai wilayah seperti Spanyol, Prancis, Belanda, Jerman, kemudian Swiss, Eropa Timur, Amerika Serikat, Amerika Latin, dan semuanya. Sangat besar sekali jaringan yang satu ini ya. Oke, nah kelompok kriminal ini diketahui memiliki bisnis besar dalam penyelundupan narkoba, rokok, penculikan, kegiatan prostitusi ya, terus kemudian pemerasan, pembunuhan, perjudian yang ilegal gitu ya, serta ada pembuangan limbah yang ilegal dan melakukan penjualan produk-produk palsu. Gila gitu ya. Itu tapi memang mafia begitu kali ya. Yang membuat geng Camorra berbeda dengan gangster yang lainnya adalah mereka ini memiliki dan mengoperasionalkan bisnis yang legal gitu ya. Jadi hal itulah yang membuat mereka langgeng bertahan sebagai kriminal bawah tanah sampai dengan sekarang. Kode untuk giveaway adalah 4, 3, 2, 1. 9 itu ada Crips dari Los Angeles. Nah, geng ini terkenal di wilayah Amerika, yakni Crips, dengan geng seberangnya yang bernama Blood. Crips ini cukup terkenal dengan adanya pop culture dalam geng ini, yang menjadikan mereka cukup sering disorot oleh media. Pasalnya, banyak anggota maupun mantan anggota dari Blood dan Crips yang terjun dalam dunia entertain sebagai seorang penyanyi pop atau rapper. Itu ya. Oke. Crips merupakan geng Afrika Amerika yang berasal dari kegiatan para siswa sekolah menengah di wilayah Los Angeles. Crips memiliki perkembangan yang sangat besar pada tahun 1980-an hingga memiliki koneksi dengan kartel Meksiko dan terlibat dalam beberapa tindak kriminal seperti pencurian, penjualan narkoba, hingga pembunuhan. Crips sendiri pada akhirnya dianggap sebagai geng jalanan terbesar yang ada di Amerika Serikat. Dengan perkiraan anggota yang mereka miliki mencapai 30.000 sampai dengan 35.000 orang. Nah, gangster ini memiliki ciri khas dengan pakaian yang serba biru dengan bandana biru. Nah, seperti yang dibahas di awal tadi. Lalu kemudian, geng ini memiliki hubungan dinamis dengan geng Blood yang memiliki ciri khas serba merah. Nah, yang mana keduanya menjadi geng jalanan terkenal di Amerika Serikat dengan berbagai tindakan kriminal yang sangat keji dan brutal. Terakhir, yaitu yang ke-10, kita akan membahas gangster yang bernama Yakuza dari Jepang. Salah satu mafia terganas di dunia yaitu adalah Yakuza. Ini merupakan gangster asal Jepang.
Yakuza merupakan sebuah organisasi yang didirikan sejak tahun 1612 oleh Shogun Tokugawa. Mereka memiliki kode etik sebagai samurai tua Yakuza yang dijadikan sebagai bentuk loyalitas mereka terhadap kelompok. Gangster ini nih ya dikenal dengan tato di sekujur tubuh mereka dan beberapa jari kelingking mereka yang dipotong sebagai tanda penebusan dosa ketika mereka gagal untuk setia dalam beberapa hal. Ritual ini dikenal dengan sebutan Yubisume. Yakuza menjadi organisasi yang sangat besar dengan sekitar 150.000 orang anggota yang tersebar di seluruh Jepang. Walaupun mereka terkesan kejam dengan melakukan tindakan kriminal seperti penipuan, pemerasan, pembunuhan, hingga dalam dunia konstruksi dan real estate, mereka juga menguasai hal itu. Namun, Yakuza ini dikenal sebagai organisasi yang semi-sah, yang juga banyak memberikan bantuan kemanusiaan, seperti memberikan layanan bantuan dan helikopter saat gempa Kobe, yang saat itu lebih cepat dari pemerintah Jepang itu sendiri. Yakuza juga dikenal melakukan beberapa investasi di perusahaan yang terkenal dan sah gitu ya investasinya itu. Nah, serta para anggota dari Yakuza ini mereka akan memutuskan ikatan persaudaraannya dengan saudara sendiri dan mereka memilih untuk berjanji dan setia kepada bos geng yang disebut dengan Kumicho. Pada akhirnya, Yakuza menjadi organisasi yang kejam sekaligus berpengaruh di Jepang. Dalam hal ini, mereka memiliki pengaruh besar dalam aspek media, bisnis, hingga dunia politik di Jepang. Keren. Oke kawan-kawan, jadi sekian pembahasan dari channel Yugin Ginanjar mengenai 10 gangster paling berbahaya di dunia ya. Yang mana tentu saja terdapat beberapa gangster yang lebih berbahaya yang tidak tercantum gitu ya. Nanti mungkin silakan kalau ada yang mau memberikan saran masukan di komentar, boleh. Nanti ini silakan gitu ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa bahas lagi. Terus kemudian saya juga tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada kawan-kawan semua yang sudah rela untuk menghabiskan kuotanya menonton video yang sudah saya buat. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Bercerita adalah karya.